berani menanggung risiko perbuatannya sendiri, berani bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, jangan seperti Harto. Pramudia dilahirkan di Blora pada tahun 1925 di jantung Pulau Jawa. Ia merupakan anak sulung dalam keluarganya. Ayah Pram adalah seorang pengajar dan anggota kelompok pro kemerdekaan Budi Utomo. Nama asli Pramudia adalah Pramudia Ananta Mastur, sebagaimana yang tertulis dalam koleksi cerita pendek semi autobiografinya yang berjudul Cerita dari Blora. Karena nama keluarga Mastur dirasakan terlalu aristokratik, ia menghilangkan awalan Jawa, Mas, dari nama tersebut menggunakan Tur sebagai nama keluarganya. Pramudia menempuh pendidikan pada Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya, kemudian bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang Domei di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa kemerdekaan Indonesia, ia mengikuti kelompok militer di Jawa dan kerap ditempatkan di Jakarta pada akhir Perang Kemerdekaan. Ia menulis cerpen serta buku di sepanjang karir militernya, dan ketika di penjara Belanda di Jakarta pada 1948 dan 1949. Pada 1950-an, ia tinggal di Belanda sebagai bagian dari program pertukaran budaya. Dan ketika kembali ke Indonesia, ia menjadi anggota Lekra, salah satu organisasi sayap kiri di Indonesia. Gaya penulisannya berubah selama masa itu, sebagaimana yang ditunjukkan dalam karya Korupsi, fiksi kritik pada pamong praja yang jatuh di atas perangkap korupsi. Hal ini menciptakan friksi antara Pramudia dan pemerintahan Soekarno. Selama masa itu, ia mulai mempelajari penyiksaan terhadap Tionghoa Indonesia. Kemudian, pada saat yang sama, ia pun mulai berhubungan erat dengan para penulis di Tiongkok. Khususnya, ia menerbitkan rangkaian surat menyurat dengan penulis Tionghoa yang membicarakan sejarah Tionghoa di Indonesia, berjudul Hoa Kiau di Indonesia. Pada 1960-an, ia ditahan pemerintahan Soeharto karena pandangan pro-komunis Tiongkoknya. Bukunya dilarang dari peredaran dan ia ditahan tanpa pengadilan di Nusa Kambangan di lepas pantai Jawa, dan akhirnya di Pulau Buru di kawasan timur Indonesia. Selain pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama, selama masa Orde Baru, Pramudia merasakan 14 tahun ditahan sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan, yaitu di Pulau Nusa Kambangan, di Pulau Buru, dan di Magelang. Ia dilarang menulis selama masa penahanannya di Pulau Buru, tetapi masih dapat menyusun serial karya terkenalnya yang berjudul Bumi Manusia, 4 roman semi-fiksi sejarah Indonesia yang menceritakan perkembangan nasionalisme Indonesia dan sebagian berasal dari pengalamannya sendiri saat tumbuh dewasa. Pramudia dibebaskan dari tahanan pada 21 Desember 1979 dan mendapatkan surat pembebasan tidak bersalah secara hukum dan tidak terlibat gerakan 30 September. Tapi masih dikenakan tahanan rumah di Jakarta hingga 1992, serta tahanan kota dan tahanan negara hingga 1999, dan juga wajib lapor 1 kali seminggu ke Kodim Jakarta Timur selama kurang lebih 2 tahun. Selama masa itu, ia merampungkan penulisan Gadis Pantai, novel semi-fiksi lainnya berdasarkan pengalaman neneknya sendiri. Ia juga menulis Nyanyi Sunyi Seorang Bisu pada 1995, autobiografi berdasarkan tulisan yang ditulisnya untuk putrinya tetapi tak diizinkan untuk dikirimkan, dan Arus Balik pada 1995. Semenjak Orde Baru berkuasa, Pramudia tidak pernah mendapat kebebasan menyuarakan saya sendiri, dan telah beberapa kali dirinya diserang dan dikeroyok secara terbuka di koran. Akan tetapi, dalam pemaparan pelukis Joko Pekik yang juga pernah menjadi tahanan di Pulau Buru, ia menyebut Pramudia sebagai juru tulis. Pekerjaan juru tulis yang dimaksud oleh Joko Pekik adalah Pramudia mendapat pekerjaan dari petugas Pulau Buru sebagai tukang ketiknya mereka. Bahkan menurut Joko Pekik, nasib Pramudia lebih baik dari umumnya tahanan yang ada. Sejak dipindahkan dari unit 3 ke markas komando Tomako, statusnya sebagai tokoh seniman yang oleh media disebarluaskan secara internasional menjadikan dia hidup lebih baik dalam penahanan itu. Pramudia kerap kali menjadi bintang ketika ada tamu dari luar negeri yang berkunjung karena reputasinya di internasional sangat dihargai. Pramudia telah menulis banyak kolom dan artikel pendek yang mengkritik pemerintahan Indonesia terkini. Ia menulis buku Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, dokumentasi yang ditulis dalam gaya menyedihkan para wanita Jawa yang dipaksa menjadi wanita penghibur selama masa pendudukan Jepang. Banyak dari tulisannya menyentuh tema interaksi antar budaya, antara Belanda, Kerajaan Jawa, orang Jawa secara umum, dan Tionghoa. Banyak dari tulisannya juga semi-autobiografi, di mana ia menceritakan pengalamannya sendiri. Ia terus aktif sebagai penulis dan kolumnis.
Ia memperoleh Ramon Magsaysay Award untuk jurnalisme, sastra, dan seni komunikasi kreatif 1995. Ia juga telah dipertimbangkan untuk hadiah Nobel Sastra. Ia juga memenangkan hadiah budaya Asia Fukuoka ke-11 2000 dan pada 2004 Norwegian Authors Union Award untuk sumbangannya pada sastra dunia. Ia menyelesaikan perjalanan ke Amerika Utara pada 1999 dan memperoleh penghargaan dari Universitas Michigan. Sampai akhir hayat, ia aktif menulis walaupun kesehatannya telah menurun akibat usianya yang lanjut dan kegemarannya merokok. Pada 12 Januari 2006, ia dikabarkan telah 2 minggu terbaring sakit di rumahnya di Bojonggede, Bogor, dan dirawat di rumah sakit. Menurut laporan, Pramudia menderita diabetes, sesak napas, dan jantungnya melemah. Pada 6 Februari 2006 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki diadakan pameran khusus tentang sampul buku dari karya Pramudia. Pameran ini sekaligus hadiah ulang tahun ke-81 untuk Pramudia. Kabar meninggalnya Pram sempat tersiar sejak pukul 3. Tetangga-tetangga sudah menerima kabar duka tersebut. Namun pukul 5 mereka kembali mendengar bahwa Pram masih hidup. Pada 30 April 2006 pukul 8.55 Pramudia wafat dalam usia 81 tahun di Jakarta. Ratusan pelayat tampak memenuhi rumah dan pekarangan Pram di Jalan Multikarya 2026, Hutan Kayu, Jakarta Timur. Terlihat sejumlah karangan bunga tanda duka teman-teman Pram yang pernah ditahan di Pulau Buru juga hadir melayat, termasuk para anak muda fans Pram.